Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Dimas Fikri dengan NIM 21005 Di sini kan saya akan menjelaskan jadi mengenai metode penilaian prestasi kerja. Baik untuk penelitian metode penilaian prestasi kerja dalam dalam hal ini metode-metode yang gunakan dalam mengukur prestasi kerja karyawan. Yang pertama di sini dalam metode penilaian berorientasi kepada masa lalu. Maksudnya di sini adalah beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun sebagai patokan nanti untuk uh, metode yang akan dilakukan di masa depan. Yang kedua adalah metode penilaian berorientasi pada masa depan. Di sini mungkin masa depan menjadi patokan untuk hari sekarang. Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal prestasi kerja yang telah dilakukan dan telah terjadi dan sampai batas waktu tertentu dan dapat diukur. Kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah, tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu, maka para karyawan mendapatkan bahan masukan untuk me- mengenai upaya-upaya mereka untuk memperbaiki prestasi kerja mereka. Yang pertama, metode penilaian berorientasi masa lalu. Pada teknik-teknik penilaian orientasi masa lalu mencakup antara lain. Menurut Rifai pada tahun 2009 yang pertama, rating, scale atau skala penilaian. Yang kedua, checklist. Yang ketiga, metode peristiwa kritis, critical incident. Yang keempat, file review, metode metode peninjauan lapangan. Yang kelima, tes atau observasi. Yang keenam, metode metode evaluasi kelompok. Nah, itu penjelasannya. Yang pertama, rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilaian terhadap yang pertama prestasi kerja karyawan dengan skala waktu tertentu dari rendah sampai tinggi, dan evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai di mana menilai meman- penilai membandingkan hasil kerjaan karyawan dengan faktor-faktor kinerja yang dianggap penting terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kedua, biasanya formulir penilaian diisi oleh atasan langsung dengan menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksanaan kerja. Tanggapan-tanggapan penilaian bisa diberikan dengan nilai-nilai numerik agar memungkinkan skor rata-rata dihitung kemudian diperbandingkan di antara para karyawan. Kelebihan metode ini dalam penyusunan administrasinya tidak mahal. Latihan yang diperlukan penilaian hanya sedikit, tidak memakan waktu, dan dapat digunakan terhadap jumlah karyawan yang besar. Baik untuk checklist, metode uh, penilaian checklist biasanya penilaian adalah atasan langsung. Dalam metode ini menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakter-karakter karyawan, sehingga penilai tinggal memilihnya. Pada checklist ini terdapat item-item yang masing-masing diberi bobot, dan pemberi bobot ini memungkinkan penilai dapat dikuantifikasikan sehingga skor total dapat ditentukan. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi. Tetapi dalam penggunaan kalimat-kalimat yang umum sehingga hal ini dapat mengurangi keterkaitannya dengan pengerjaan. Untuk metode peristiwa kritis, critical incident method. Metode ini merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada catatan penilaian yang memperhatikan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek di dalam hal pada saat pelaksanaan kerja. Berbagai peristiwa tersebut dicatat selama peristiwa atau evaluasi terhadap setiap karyawan. Kemudian peristiwa ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti pengendalian bahaya keamanan, pengawasan sisa bahan, atau pengembangan karyawan. Metode ini sangat berguna bah untuk bahan masukan kepada karyawan sehingga dapat mengurangi kesalahan yang pernah dilakukan. Untuk kelemahannya bahwa para atasan sering tidak berminat catat peristiwa atau cenderung mengada-ngada atau bersifat objektif. Pada peninjauan lapangan, file file review method. Pada metode ini di mana tenaga ahli yang digunakan dari personalia turun ke lapangan dan membantu para atasan langsung dalam penilaian mereka. Tenaga ahli dari personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian tenaga ahli ini mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut.
Evaluasi dikirim kepada si atasan langsung untuk review perubahan persetujuan dan pembahasan dengan karyawan yang dinilai. Tenaga ahli personelnya dapat mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan perusahaan. Yang kelima, tes dan observasi prestasi kerja. Metode ini didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Tes yang dilakukan dapat berupa tes tertulis atau peragaan keterampilan. Yang keenam, metode evaluasi kelompok. Pada metode penilaian ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Dan kegunaan dari metode penilaian kelompok ini untuk pengambilan keputusan kenaikan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking karyawan dari yang terbaik sampai terjelek dengan membandingkan karyawan satu dengan yang lainnya. Metode penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa depan, memusatkan prestasi pada masa yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan dan ketetapan sasaran kerja yang sesuai dengan jabatan karyawan. Yang kedua, metode penilaian berorientasi pada masa depan. Di sini terdapat teknik penilaian orientasi pada masa depan mencakup antara lain yang pertama penilaian diri self appraisal, yang kedua penilaian psikologis, yang keempat teknik pusat penilaian, yang terakhir pendekatan manajemen baik objektif. Nah, penjelasan untuk penilaian diri yaitu penilaian ini digunakan untuk mengembangkan diri apabila karyawan menilai dirinya sendiri, maka perilaku defensif cenderung tidak akan terjadi sehingga upaya untuk perbaikan cenderung untuk dilakukan. Yang kedua, penilaian psikologis. Penilaian psikologis terdiri dari wawancara, tes psikologi, diskusi dengan atasan langsung, dan penilaian-penilaian langsung lainnya. Yang ketiga, teknik pusat penilaian. Metode ini dilakukan jika perusahaan memiliki tim penilai khusus untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen di masa depan. Yang keempat, pendekatan by objektif atau MBO. Inti dari MBO ini adalah bahwa setiap karyawan dan penilai secara bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Itu masalah yang dihadapi dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama, mungkin penilaian terlalu keras, terlalu ketat, terlalu lunak, atau terlalu longgar. Yang kedua, kesalahan halo efek, yaitu pancaran cahaya itu penilaian di mana dimensi satu yang dianggap penting mempengaruhi penilaian pada dimensi lain. Yang kesalahan kecenderungan atau central distinction error, yaitu kecenderungan menilai semua karyawan dengan nilai rata-rata sehingga menyulitkan manajer untuk melihat prestasi kerja karyawan secara akurat. Terakhir, terpaku pada prestasi kerja terbaru desain error sehingga melupakan prestasi kerja di masa lalu. Baik, terima kasih untuk materi ini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penilaian prestasi kerja by Imelda MHRM. Mungkin prestasi kerja di sini merupakan hasil kerja seseorang dan kombinasi dengan kemudian untuk mencapainya. Untuk penilaian prestasi kerja, sebuah sistem formal dalam memeriksa, mengkaji, dan mengevaluasi kerja untuk kerja seseorang. Penilaian prestasi kerja mempunyai istilah yang beragam. Ada yang mengistilahkan dengan penilaian untuk kerja employee rating, employee evaluation, performance evaluation, personal review, service rating, ataupun behavioral assessment.
Nah, prestasi kerja kadang juga disebut untuk eh, unjuk kerja kinerja. Jadi istilah ini selanjutnya akan digunakan secara bergantian dan punya makna yang sama. Untuk manajemen unjuk kerja bersama manajemen. Nah, pada materi ini merupakan proses menyeluruh untuk mengamati kerja prestasi kerja seorang karyawan dalam hubungannya dengan kesehatan jabatan selama jangka waktu tertentu. Dalam manajemen untuk kerja mencakup yang pertama penjelasan tentang apa yang diharapkan dari karyawan, menetapkan tujuan kerja, bimbingan langsung tentang pekerjaan, menyimpan dan mengisi informasi tentang unjuk kerja, penilaian unjuk kerja, untuk, untuk tujuan manajemen untuk unjuk kerja yang ada yang secara umum meningkatkan prestasi kerja karyawan dengan cara membantu mereka agar dapat menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka dalam mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan informasi kinerja dan hasil kepada karyawan dan manajer sebagai dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan misalkan keputusan kompensasi, promosi, dan pelatihan. Tujuan manajemen untuk penilaian prestasi kerja ada secara langsung atau tidak langsung. Penilaian, penilai benar-benar melihat dan menilai secara langsung kerja karyawan. Untuk yang tidak langsung, penilai tidak langsung melihat hasil kerja karyawan, misalkan melakukan penilaian dengan hasil dengan melakukan tes tertulis dan bagaimana seseorang resepsionis menerima tamu. Penilaian prestasi kerja terbagi dua juga, yaitu objektif dan subjektif. Yang untuk objektif, penilaian prestasi kerja yang dapat diverifikasi dibuktikan oleh orang lain dan biasanya bersifat kuantitatif. Contoh, menilai beberapa kali kesalahan yang dilakukan oleh karyawan keuangan dalam mengkalkulasi biaya. Untuk subjektif, penilaian ini tergantung pada subjektivitas penilai yang mungkin bisa berbeda dengan penilaian lain. Contoh, penilaian seorang supervisor terhadap perilaku karyawan permasalahan dalam menilai konsumen. Untuk pihak yang menilai dan penilai. Atasan, atasan langsung, bawahan, rekan kerja, penilaian kelompok, penilaian diri sendiri, pelanggan kombinasi. Untuk penilaian kerja yang efektif, ya, yang pertama itu kriteria penilaian harus terkait dengan pekerjaan, ekspektasi untuk kerja harus dijelaskan kepada karyawan di awal kerja, harus ada standarisasi pada pekerjaan pada kategori pekerjaan yang sama harus dinilai penyedia supervisor yang sama dengan instrumen yang sama. Penilai yang penilai harus cakap dan mengetahui dengan karyawan yang dinilai. Komunikasi bukan untuk penilaian karyawan, karyawan semestinya diberikan akses terhadap hasil penilaian kerja. Sumber Sumber informasi penilaian kerja. Yang pertama, catatan untuk produktivitas, itu contohnya volume penjualan. Untuk catatan pribadi pegawai, yaitu tingkat absensi. Untuk aspek lain itu aspek pengawasan. Indikator kriteria penilaian prestasi kerja. Untuk kriteria kriteria berdasarkan sifat, kriteria sifat terfokus pada karakteristik pribadi seorang karyawan. Kriteria ini berpusat pada bagaimana seorang apa yang dicapai atau tidak dicapai seorang karyawan dalam pekerjaannya. Untuk kelebihannya, instrumen penilaian untuk kriteria sifat dapat diciptakan dengan mudah. Akan tetapi hubungan antara sifat dan kinerja seringkali lemah karena tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan utama. Untuk kriteria berdasarkan perilaku lebih fokus pada bagaimana pekerjaan seorang karyawan dapat dilaksanakan. Kriteria ini lebih banyak digunakan pada perusahaan jasa yang menuntut daftar perilaku tertentu pada karyawannya sehingga menciptakan suatu budaya yang dihargai dan dihormati oleh karyawan. Akan tetapi, untuk kriteria perilaku kurang tepat digunakan untuk pekerjaan yang menuntut karyawan justru harus menggunakan berbagai macam perilaku pada berbagai waktu, misalkan dalam menangani keluhan pelanggan. Kriteria berdasarkan hasil. Untuk kriteria berdasarkan hasil merupakan kriteria yang makin populer dikarenakan persaingan internasional yang menuntut perusahaan memfokuskan diri pada produktivitas. Untuk kriteria ini sering dikritik karena meninggalkan aspek-aspek kritis pekerjaan yang penting, misalkan kualitas yang sulit dikuantifikasi. Sebagai contoh, seorang penyedia lebih fokus menilai seorang office assistant pada kesan pengetikan surat yang dia lakukan daripada keterampilannya dalam menentukan telepon dan tamu kantor yang harus dilayani. Untuk indikator penilaian prestasi kerja menurut Hadiman dan Suat Usnan terdapat kualitas kerja, hubungan kerja, keandalan kerja, kehati-hatian,
pengetahuan, kerajinan, kesetiaan, kepemimpinan, dan inisiatif. Menurut Hasibuan, pada tahun 2015, indikator yang mempengaruhi prestasi kerja adalah antara lain adalah utama kualitas kerja. Faktor ini meliputi akurasi ketelitian, kerapian dalam melaksanakan tugas, mempergunakan dan memelihara alat kerja, dan kecakapan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, pengetahuan. Merupakan kemampuan seorang bawahan dinilai dari pengetahuan mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja maupun kemampuan teknis atas pekerjaannya. Yang ketiga, penyusunan pekerjaan. Merupakan indikator penilaian kerja yang ditinjau oleh dari kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas di luar pekerjaan maupun adanya tugas baru. Menurut Sutrisno menyatakan bahwa indikator prestasi kerja yaitu kualitas kerja atau quality, yaitu taraf kesempurnaan proses kerja atau pemenuhan aktivitas kerja yang ideal dan diharapkan. Untuk kuantitas kerja, yaitu jumlah yang dihasilkan dalam konteks nilai uang, jumlah unit, atau jumlah penyelesaian atau siklus aktivitas. Jangka waktu itu tingkat penyelesaian suatu aktivitas yang dikerjakan atau suatu hasil dicapai dengan waktu tersingkat dan yang diharapkan sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu untuk aktivitas aktivitas lainnya. Yang keempat, efektivitas biaya, yaitu tingkat memaksimalkan sumber daya organisasi untuk memperoleh hasil terbanyak atau meningkatkan kerugian. Nah, untuk menurut Filippo, dimensi prestasi kerja seseorang dapat diukur melalui berikut. Yang pertama, kualitas kerja berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan, dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan. Untuk kuantitas kerja, berkaitan dengan pemilihan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh atasan dan kepada bawahannya. Tanggung jawab berkaitan dengan hasil kerja yang sudah diselesaikan serta penggunaan fasilitas kerja. Yang keempat, kerjasama. Kalau usahakan merupakan sikap yang ada pada pegawai yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, inisiatif berkaitan dengan sejauh mana pegawai berpikir secara orisinil dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Kali ini mungkin saya cukupkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.